Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Sri Handayani. Kakak mahasiswi Universitas Borneo Tarakan, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baik adik-adik, jadi kali ini kita akan belajar tentang pola gerak dominan. Mulai dari bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat. Materi ini adalah materi kelas 2, tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran 2. Baiklah, sebelum masuk dalam pembahasan materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari nanti dapat dipahami dengan mudah. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.5, memahami variasi berbagai pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai. 4.5, mempraktekkan variasi berbagai pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai. Dan tujuannya adalah yang pertama, dengan menyaksikan video pembelajaran yang diberikan guru mengenai materi pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat, siswa dapat memahami materi tersebut dengan baik. Yang kedua, dengan memahami materi dari video pembelajaran, siswa mampu mempraktikkan pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat. Baiklah adik-adik, sekarang kita masuk dalam pembahasan materi. Yang pertama ada bertumpu. Dalam senam lantai, bertumpu adalah gerakan memusatkan beban tubuh kepada salah satu anggota tubuh. Contohnya, bertumpu dengan kedua tangan atau melakukan handstand. Bertumpu dengan kepala dan tangan saat melakukan sikap headstand atau berdiri dengan kepala. Yang kedua adalah bergantung. Dalam senam lantai, bergantung bisa dilakukan dalam senam lantai menggunakan alat berupa palang tunggal atau sejajar. Contoh, sikap awal bergantung dengan kedua lengan pada palang tunggal, lalu melakukan gerakan spin berputar. Yang ketiga adalah keseimbangan. Dalam senam lantai, keseimbangan sangat diperlukan saat meniti balok dalam senam artistik. Yang keempat adalah berpindah atau lokomotor, merupakan pola gerak yang sering dilakukan saat melakukan gerakan roll ke depan, roll ke belakang, dan meroda. Intinya, saat melakukan senam lantai nomor tersebut, tubuh melakukan gerakan berpindah tempat. Yang kelima adalah tolakan. Tolakan merupakan pola gerak yang terjadi saat melakukan senam lantai cabang loncat kangkang. Tolakan terjadi saat kedua lengan menolak kepada balok ring tangan agar membantu tubuh mengangkat dan membuka kedua kaki, lalu melakukan loncatan. 6 adalah putaran. Putaran seringkali digunakan dalam senam lantai seperti roll ke depan dan roll ke belakang, serta meroda. Tubuh harus berputar saat akan melakukan perpindahan tempat. Yang ketujuh adalah ayunan. Gerakan ini sering dilakukan pada senam lantai menggunakan alat di palang sejajar atau tunggal, di mana setelah gerakan bertumpu dengan kedua lengan,
ada gerakan lanjutan dengan mengayunkan tubuh ke depan dan ke belakang agar bisa berputar. Selanjutnya yang kedelapan adalah melayang. Pola gerak melayang dilakukan saat melakukan loncat kangkang, di mana setelah menolak dengan kedua tangan, maka ada saat tubuh harus melayang disertai kedua kaki diangkat, dibuka ke samping agar tidak mengenai papan rintangan. Dan yang terakhir adalah mendarat. Pola gerak ini banyak digunakan di semua nomor senam lantai. Intinya, mendarat merupakan gerak akhiran yang dilakukan dengan kedua kaki rapat dan ada gerakan mengeper pada lutut guna mengurangi tekanan dan sikap akhir berdiri tegak. Oke adik-adik, sekarang kita masuk dalam pengimplementasian gerakan. Yang pertama ada bertumpu. Yang kedua, bergantung. Yang ketiga, keseimbangan. Empat, berpindah atau lokomotor. Lalu ada putaran. Selanjutnya adalah ayunan. Lalu ada melayang. Dan gerakan yang terakhir adalah mendarat. Oke adik-adik, jadi itu tadi pembahasan materi beserta pengimplementasian gerakannya. Sekarang untuk melatih pengetahuan kalian, adik-adik bisa menjawab soal-soal berikut. Lalu untuk melatih keterampilan adik-adik, adik-adik di rumah bisa mempraktekkan gerakan-gerakan tersebut. Dan untuk para orang tua di rumah tetap mengawasi anak-anak dalam melakukan gerakan-gerakan tersebut. Sekian dan terima kasih.